Oke, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Welcome back to my channel. Eh, lagi santai, lagi leye-leye. Nah, saya mau sharing hal-hal kecil ya. Kali ini saya mau sharing tentang Kahoot. Kahoot ini sebetulnya model e-learning yang sudah lama sekali gitu, sudah lama sekali dipakai gitu. Tapi ya cocok sih tetap, apalagi sekarang modelnya e-learning ya, untuk yang materi-materi yang ringan-ringan, apalagi untuk anak-anak milenial, Kahoot ini cocok. Nah, kami biasanya pakai Kahoot ini kalau untuk mendapatkan bikin kuis atau apa semacam survei atau polling atau evaluate. Jadi habis kegiatan biasanya kita pakai Kahoot gitu. Jadi karena banyak aplikasi biasanya mahasiswa antusias gitu. Nah, bagaimana caranya membuat Kahoot? Ini adalah yang pertama, tentu kita buat akun Kahoot-nya dulu ya. Akun Kahoot-nya, Anda tentu harus buat akun Kahoot dulu di kahoot.com. Ya, segedenya. Nah, ini kahoot.com. Ini adalah media e-learning untuk segala jenis pembelajaran gitu. Nanti ini modelnya seperti ini, teman-teman. Kalau aduh, ini saya ketutupan ya. Ini. Nah, kalau saya kebetulan udah buat akun ya, jadi saya login aja. Saya tinggal login. Kalau belum buat, nanti Anda klik yang register. Adalah buat akun. Nah, ini saya udah login. Ini kebetulan login saya simpan, jadi otomatis dia keluar. Ini nih akun saya, Clara Nebaho gitu. Nah, dan saya sudah di sini, di Kahoot ini, saya sudah punya beberapa menu atau soal yang sudah pernah saya buat gitu. Tapi kalau Anda ingin misalnya bisa dilihat di sini di My Kahoot. Jadi saya punya 4 materi yang biasa saya pakai setiap kali ada latihan gitu. Nah, kalau Anda belum buat, nah kita buat ininya dulu nih, buat create dulu ya. Ada itu. Ada apa namanya tuh? Ada gangguan gitu. Oh, bukan create-nya bukan di situ ya. Nah, create-nya nih. Jadi kita ini kan maksudnya kita mau buat soal dulu kan, soal. Nah, ini ada pilihannya. Misalnya mau bikin apa? Kuis ya. Kayak kita buat kuis. Anda buat pertanyaannya, katakanlah misalnya oke ya, Presiden Republik Indonesia tahun 2020 adalah ya kan. Lalu Anda tentukan menurut Anda untuk menjawab pertanyaan ini maksimal waktu yang diberikan berapa? Katakan 10 detik. Kemudian di sini Anda buat pilihannya dong. Joko Widodo. Terus ini mungkin Megawati. Ini Prabowo. Ini suka-suka aja, tapi ya harus ada jawaban yang benar ya kan. Oh, jadi ini kayak ininya anak kecil, anak SD itu ya. Lalu Anda checklist di sini, jawaban berani kan ini, gitu. Kemudian boleh kasih poin juga, Anda mau kasih artinya, kalau nanti peserta menjawab ini benar, Anda mau kasih poin berapa, gitu. Nah, unshare option ini maksudnya adalah kalau misalnya pertanyaan itu boleh dijawab dengan 2 jawaban, seperti itu. Lalu nanti Anda simpan lagi, add question, karena biasanya nggak cukup 1 dong, kemudian nanti done, ya kan? Dan sampai akhirnya jadilah kita punya bahan atau soal-soal yang bisa ditampilkan untuk dijawab oleh para peserta pelatihan kita, seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi saya punya ini Kahoot. Ini misalnya kalau saya habis pelatihan, misalnya untuk mahasiswa baru, saya akan buka ini. Ini saya udah buat dulu tadinya, apa namanya nih,
soal-soalnya ini, dan saya sudah tentukan untuk ini dia bisa jawab, dia harus jawab berapa, 10 detik, ini 20 detik, dan seterusnya. Jadi soalnya kita sudah rancang dulu, gitu kan. Nah, setelah itu, ketika di kelas, kita kan mengajak peserta didik itu untuk bermain Kahoot ini kan. Nah, bermain Kahootnya adalah situsnya, websitenya di sini, kahoot.it. Ya. Nih, kahoot.it, nanti dia juga, mahasiswa itu atau siswa itu akan buka ini, kahoot.it, lalu dia nanti akan muncul ini, game pin. Game pin ini dari mana dapatnya adalah dari ini kita. Ini kan saya sebagai hostnya nih ya, saya gurunya kan, instrukturnya yang akan bermain dengan mereka. Di website saya, di ini saya kan buat ini, play, kemudian teach, katakanlah, lalu saya pilih ini model klasik. Klasik itu artinya peserta itu dia sign sebagai pribadi-pribadi, ya. Kemudian, nah inilah pin untuk games ini, untuk soal-soal ini. Jadi ini nanti yang akan di-input oleh peserta didik yang mau ikut Kahoot, yang mau ikut bermain, ya. Nanti kalau ini udah dia input, nih 734-138 misalnya ya, 734-138. Nah, masalahnya ini saya dengan saya sih, gak apa-apa ya, misalnya saya buat namanya Clara. Nah, nanti di ini saya, di website saya akan muncul nih Clara udah masuk, gitu loh. Jadi kalau ada misalnya 30 peserta, nah ini ada musiknya, bisa dikecilin, bisa dihilangin musiknya juga, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada 30 mahasiswa atau pelajar yang sedang ikut bermain nanti dengan game saya ini, maka akan muncul di sini sampai 30, ya. Lalu setelah itu nanti, setelah semua masuk, kita akan muncul nanti di sini start, kemudian yang setiap soal akan ditentukan pemenangnya, siapa yang paling cepat dan siapa yang paling lama. Dan di akhir permainan akan muncul skor-skor, biasanya 3 terbesar atau 5 terbesar, nah, seperti itu. Nah, ini bisa sangat menyenangkan buat anak-anak sekarang, buat mahasiswa, buat siswa, supaya mereka pas mengikuti materi itu, dia juga terlibat gitu loh. Jadi nggak hanya dengerin, dan dia juga biasanya karena medianya seperti ini ya, dia biasanya lebih antusias gitu. Ya. Nah, itu yang bisa saya sharing teman-teman tentang Kahoot. Ini teman-teman pustakawan, kalau misalnya memberikan materi literasi informasi atau materi apapun deh, materi pengenalan perpustakaan atau apa aja, supaya nggak membosankan, itu pas setelah selesai itu boleh menggunakan ini aplikasi ini, Kahoot ini. Dan ini free, dan bisa lebih dikembangkan. Saya bikin survei, misalnya nih sebelum kita mulai kelas, kita pengen tahu dong audiens kita, ini mahasiswa-mahasiswanya atau siswanya ini kira-kira kayak apa sih pengetahuannya tentang materi ini. Jadi kita buka dulu tadi, yang tadi itu kan ada polling, ada kayak kuis gitu ya. Bikin 2-3 pertanyaan, nanti langsung muncul ininya di situ. Kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Nah, itu teman-teman sharing saya kali ini. Semoga tetap semangat ya, keep reading. Tetap membaca ya, dan tetaplah yakin bahwa sekecil apapun kita berbagi itu pasti ada manfaatnya. Jadi tidak ada berbagi yang tidak bermanfaat. Jadi teman-teman, selamat siang, bye bye.